Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan terjaga dari wabah pandemi virus corona saat ini ya. Dan semoga kalian tetap di rumah saja, mentaati protokol kesehatan. Oke, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang aturan sinus. Nah, bagaimana sih bunyinya aturan sinus? Bagaimana sih pemakaian pada aplikasi soalnya? Dan bagaimana kok bisa gitu rumusnya seperti itu? Nah, itu semua nanti akan dibahas pada video kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi aturan sinus, Bapak akan mereview lagi, callback ya, materi yang ada di semester sebelumnya, semester ganjil, yaitu trigonometri dasar, yaitu nilai dari sin, cos, tan ya, dari sebuah segitiga siku-siku. Nanti akan dipakai untuk menurunkan di aturan sinus ini. Oke ya. Oke, sebelum kita ke aturan sinus, ke penurunan dari mana sih aturan sinus itu, kita ingatkan kembali dengan materi trigonometri dasar ya, yang ada di semester kemarin, di semester ganjil. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada segitiga siku-siku ABC, segitiga siku-siku A, B, C, dan siku-siku di C. Nah, kita bikin kesepakatan bahwa depan sudut, ini kan nama sudutnya sudut A ya, depan sudut A ada sisi BC, kita beri nama huruf kecil A kecil. Nah, depan sudut A ada sisi A kecil, depan sudut B ini diberi nama, ini sisi AC nya adalah B kecil, dan yang terakhir sudut siku-siku ini, sudut C, depan sudutnya ada sisi AB, kita beri nama sudutnya tapi huruf kecil, yaitu C kecil. Nah, sehingga kita punya panjang A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Nah, kemudian misal Bapak taruh sudut alfa di sini. Nah, oke. Sehingga kita mempunyai nilai apa? Sin alfa itu sama dengan, nah, Bapak tulis depan per miring. Nah, miring di sini kita harus kasih kesepakatan ya. Miring yang ini adalah yang ini, yang depan sudut siku-siku itu adalah, istilah lain miring itu adalah hipotenusa ya. Jadi kalau gambarnya dibalik seperti ini, nah ini kan nggak ada yang miring ya. Nah, miring yang dimaksud adalah yang depan sudut siku-siku yang ini. Nah, berarti yang ini ya. Nah, itu adalah hipotenusa. Nah, sin alfa itu adalah depan per miring. Depan alfa apa? Depan alfa adalah B. Miringnya, miring dari segitiga ABC adalah C. Nah, jadi depan per miring. Cos alfa. Cos alfa itu kalian sudah tahu, ingatkan kembali ya memori yang jadi semester kemarin, yaitu samping per miring. Nah, oke. Samping dari alfa tuh mana? Ini kan depan. Sampingnya mana? Ini dong, yaitu A. Berarti A per miring. Miringnya tetap C. Nah, dan yang terakhir adalah tangan alfa. Tangan alfa itu ingat-ingat kembali apa? Depan samping. Depan per samping, desa. Jadi kalau ini demi, ini sami, ini desa. Nah, gitu ya. Boleh cara menghapus seperti itu. Nah, sehingga tangan alfa itu depan per samping. Depannya apa tadi? Depannya alfa itu adalah B. Sampingnya alfa adalah A. Nah, jadi tangan alfa itu adalah B per A. Bagaimana dengan kosekan, sekan, dan kotangan? Nah, kalian udah tahu ya kalau kosekan itu ada kosekan itu adalah, kosekan alfa itu adalah yaitu 1 per sin alfa atau kebalikannya. Cos alfa kos lagi. Sekan alfa itu adalah
1 per cos alfa. Kalau kotangen alfa berarti 1 per tangen alfa. Nah gitu aja kebalikannya ya. Nah ini sebagai dasar nanti untuk materi di aturan sinus. Jadi kalian harus mengingat kembali, callback ya, dari materi yang sudah kalian pelajari di semester kemarin. Jadi segini aja untuk mengingat materi yang sudah kalian pernah pelajari dan akan dipakai lagi di materi yang Bapak akan sampaikan hari ini. Oke, itu aja ya. Kita lanjut masuk ke aturan sinusnya. Nah oke, kita masuk ke materi hari ini ya, yaitu aturan sinus. Nah, kenapa sih kita belajar aturan sinus? Karena kita tidak selalu menemukan segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Bisa saja segitiganya sembarang, kita nggak tahu. Nah, dan segitiga itu kita harus cari panjang salah satu sisinya atau mencari besar sudut salah satu sudutnya. Nah, sehingga kita dapat mencarinya dengan menggunakan aturan sinus ini, yaitu bunyinya dengan aturan sinus ini bunyinya itu panjang sisi A per sin sudut A sama dengan panjang sisi B per sin sudut B sama dengan panjang sisi C per sin sudut C. Nah seperti ini rumusnya. Nah, nggak mungkin dong rumus ini tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Nah ini pasti ada penurunannya. Nah maka dari itu video ini Bapak buat. Bagaimana sih cara menemukan atau dari mana sih kok bisa gitu aturan sinus? Nah, rumusnya seperti ini. Yuk, di sini Bapak udah gambar segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC ya. Nah kita bikin ketentuan lagi ya, kesepakatan bahwa depan sudut ini depan sudut A ya, itu ada sisi BC. Jadi kita beri nama A kecil. Oke. Nah kemudian depan sudut B itu kita beri nama B kecil, yaitu yang panjang sisi AC, yaitu B kecil. Nah depan sudut C itu adalah sisi AB, kita beri nama sisi C apa? C kecil. Nah sehingga kita ada panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Kemudian Bapak di sini akan bikin garis bantu, yaitu berupa garis tinggi segitiga. Apa sih garis tinggi segitiga? Oke, bentar ya. Nah, keluarin aja. Garis tinggi segitiga itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ini yang tegak lurus terhadap depan sudutnya. Misal ya, langsung aja contoh. Bapak mau bikin garis dari titik sudut C nih, dari sini. Maka dari itu ini ditarik tegak lurus di depan sudut C, yaitu sisi C kecil atau sisi AB. Nah ini harus tegak lurus. Nah sip, ini harus tegak lurus. Nah inilah disebut garis tinggi segitiga. Bapak beri nama H atau height ya, tinggi. Nah dari sini kita bisa memperoleh nilai-nilai sinusnya. Nah tadi kan di awal video kalian sudah mengingat kembali ya apa cara menentukan sinus. Sinus itu adalah depan per miring. Miringnya itu adalah sisi yang depan sudut siku-siku. Berarti ini sudut siku-siku nih, berarti miringnya A. Ini sudut siku-siku juga nih, berarti miringnya B ya, gitu ya. Nah tergantung penentuan sudutnya. Misal sin A. Nah maka sin A yang mana? Ini ya, sudut A itu adalah depan per miring. Depannya adalah H, miringnya depan sudut siku-siku, yaitu yang ini, yaitu B. Berarti per B, depan per miring. Nah atau kalau Bapak tulis boleh nggak menjadi H sama dengan, nah berarti B nya naik nih ke sini, B nya berarti B dikali sin A. Nah oke, ini yang pertama. Kemudian kalau ada sin B sini, nah sin B
B. Sinus itu Bapak ingatkan lagi apa? Depan per miring. Sin B depannya apa? H. Miringnya itu depan sudut siku-siku yaitu A. Berarti H per A. Oke. Atau kalau Bapak tulis boleh H sama dengan kan? Ini naik ke sana. Kali silang yaitu A kali sin B. Nah, oke. Nah, ini kan tingginya H ya. H mau ini maupun ini sama kan, tingginya yang kuning kan. Berarti boleh dong Bapak tulis H sama dengan H ya enggak? Nah, H yang pertama itu adalah B per H yang pertama ini adalah B kali sin alfa sama dengan H yang kedua itulah A kali sin beta. Nah, tinggal kalian kali silang. A-nya turun ke sini, B-nya turun ke sana. Berarti apa? Berarti sin A jangan sisi panjang sisinya. Sinus sama sinusnya pindah ke sini, sin B pindah ke sini. Berarti apa? Ya, B per sin B agar sesuai rumus aturan sinusnya ya. B per sin B sama dengan sinus sin A pindah ke kanan. Karena perkalian jadi pembagian A per sin A. Oke, Bapak ulang ya biar nggak bingung. Bapak ulang. Sinus ini pindah ke sini, A nya diam, sin B pindah ke sini, B kecil diam. Berarti B per sin B sama dengan A per sin A. Atau bisa ditulis karena A nya sebelah kiri boleh. Berarti A ini kan tandanya sama dengan ya. Ini sama dengan. Nah, berarti ini juga boleh tulis A duluan. A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, berarti untuk yang A per sin A sama dengan B sin B udah terbukti ya bahwa dari penurunan seperti ini. Seperti itu. Bagaimana yang menemukan C per sin C? Oke, kita next slide ya. Nah, selanjutnya ya. Lihat. Wah, Pak, gambar kok ganti? Ya, segitiganya masih sama. Hanya saja garis bantunya, garis tingginya itu Bapak rubah. Yang tadinya dari titik sudut C menjadi dari titik sudut B yang tegak lurus terhadap depan sudut B, yaitu sisi AC atau sisi B kecil, tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, berarti kita bisa mencari sin C. Nah, tadi ini Bapak tulis ya, ini kan udah sesuai dengan aturan sinus ya yang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang Bapak tanya sin C. Sin C itu apa? Sin C nih, C depan per miring. Depan sin C apa? H per miring. Miringnya apa? Miringnya depan sudut siku-siku. Ini kan siku-siku nih, ini siku-siku. Depan sudut siku-siku adalah A, berarti per A. Atau kalau Bapak tulis H itu sama dengan A dikali sin C, kali silang ya, A nya pindah ke sini. Karena ini pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Nah, kemudian dari garis tinggi ini kita juga bisa cari apa? Sin A. Berarti sin A itu sama dengan depan miring. Depannya adalah H. Ingat, ini miringnya, siku-sikunya ini. Depannya A, depannya H, depan sudut A, sin A adalah depannya H per miring. Miringnya depan sudut siku-siku, yaitu C. Berarti kalau Bapak tulis H sama dengan C dikali sin A. Nah, oke. Scroll dikit ke bawah. Nah, sehingga ini kebesaran dari, sehingga bisa disimpulkan kan dengan H yang sama, tinggi yang sama ya, ini tinggi yang kuning. H ini sama dengan ini, ya enggak? Iya dong, karena tingginya sama-sama yang luas garis kuning ini. Sehingga kalau Bapak tulis H sama dengan H.
Yang pertama adalah A dikali sin C sama dengan yang keduanya C dikali sin A. Seperti biasa, scroll dikit, ini ditambahin. Oke, dah. Kali silang. Berarti apa? Sin C-nya ke sini, sin A yang ke sini. Sehingga A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, kita sudah dapat. Tadi yang pertama A per sin A itu sama dengan B per sin B. Sekarang A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti artinya apa? Artinya A per sin A itu kan sama dengan B per sin B. Ya sama dengan juga C per sin C. Berarti ini terbukti. Nah, ini yang disebut aturan sinus. Nah, ini rumusnya. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita berlatih contoh-contoh soalnya ya. Nah, kapan sih dapat menggunakan aturan sinus pada segitiga sembarang itu ya? Nah, ketika yang pertama ada segitiga nih, segitiganya A, B, C. Di sini yang ditanyakan itu adalah besar sudut C. Nah, ini dapat dikerjakan ketika ada sepasang sudut dan sisi ya. Ini kan sepasang nih, besar sudut, depan sudutnya adalah sisi A, karena ini sudutnya sudut A, berarti A kecil panjang sisinya. Itu diketahui, jadi yang warna biru itu diketahui ya. Nah, ini sudut A diketahui, besar sisi, panjang sisi diketahui. Nah, kemudian ketika nyari besar sudut C, ini juga sisi depan sudut C harus diketahui, yaitu C kecil ya, yang berwarna biru. Jadi yang berwarna biru ini harus diketahui pada soal, maka besar sudut C dapat dicari. Misalkan kalau ini nggak diketahui, yang diketahuinya B ini. Nah, besar sudut B nggak diketahui di soal, tapi panjang sisi B di soal diketahui. Ini tetap tidak bisa, karena ini tidak sepasang ya, tidak ada. Jadi harus ketika soal menemukan soal yang seperti ini baru bisa menggunakan aturan sinus. Bagaimana cara mencari besar sudut C? Yaitu dengan, berarti kan yang diketahuinya apa nih? Sorry, ini bukan B ya, ini A, karena depan sudut A ya. Berarti apa? A per sin A itu sama dengan C per sin C. Sorry, sin C yang dicari berarti ya, sin C. Nah, A nya diketahui, sin A diketahui, C diketahui, dan sin C ditanyakan. Berarti bisa cari besar sudut C nya, atau mencari, pertanyaannya bisa besar sudut C atau bisa mencari sin C berapa atau besar sudut C berapa. Jadi bisa keduanya. Nah, kondisi yang kedua, ketika soal diketahui besar sudutnya ada dua nih, ada besar sudut K dan besar sudut M. Ditanyakan panjang sisi K, karena depan sudut K berarti ini panjang sisinya adalah K kecil ya. Nah, ini bisa dikerjakan ketika sisi depan besar sudut M ini adalah M kecil ini diketahui. Nah, ini kan udah sepasang nih ya, besar sudut, depan besar sudutnya diketahui, panjang sisinya. Nah, ini bisa menggunakan aturan sinus. Kemudian ini pun sepasang nih, besar sudutnya diketahui dan ditanyakan panjang sisinya. Nah, ini bisa menggunakan aturan sinus yang bunyinya berarti ya K kecil, sorry karena ini mencari K, K-nya merah ya, K kecil per sin K sama dengan M kecil per sin M. Nah, ini yang berwarna biru, sekali lagi Bapak bilang yang warna biru itu adalah yang diketahui di soal nantinya. Nah, ini baru bisa menggunakannya. Bagaimana kalau misalkan M nya nggak diketahui, L yang diketahui? Nah, ini tidak bisa, karena besar sudut L tidak tahu kita di soal berapa ya, tidak sepasang. Nah, jadi kemungkinan soal akan keluar pasti di panjang sisi M ini, karena besar sudut M diketahui, panjang sisi M depan sudut M diketahui, baru bisa menggunakan aturan sinus. Agar tidak bingung, kita coba ke contoh soalnya saja ya. Nah, ini bentuk contoh soalnya ya, dari terapan aturan
sinus. Nah, ini ada gambar resolve ya, yang berbentuknya segitiga nih, dengan segitiganya pastinya sembarang ya panjang-panjangnya. Nah, diketahui nih ternyata setelah pengukuran tuh ya, si besar sudut A itu 30 derajat. 30 derajat. Nah, yang ini nih. Terus panjang A, sisi A berarti 4 cm yang mana? Panjang sisi A. Nah, ini kan sudut A nih. Berarti panjang sisi A itu depan sudut A. Berarti yang ini nih. Ini yang A. A berapa? 4 cm. Sorry. A sama dengan 4 cm. Kemudian panjang sisi B. Nah, ini sudut B nih. Berarti di sini B itu sama dengan 6 cm. Dan yang terakhir panjang sisi C nih, karena sudut C ini. Berarti di sini C itu sama dengan 7 cm. Mudah-mudahan jelas ya tulisannya ya. Nah, yang ditanyakan berapa nilai sin B? Berapa nih nilai sin B? Kita jawab ya. Nah, kita lihat dulu apa aja yang diketahui dari soal yang ada. Pertama, sudut A dan panjang sisi A. Nah, ini dulu diketahui nih, yaitu sepasang nih dalam aturan sinus, panjang sisi per sin sudutnya. Nah, diketahui pertama. Terus yang kedua, yang ditanyakan apa sih? Sin B. Oh, yang ini nih berarti sudut B. Depan sudut B ada panjang sisinya nggak diketahui? Oh, diketahui ternyata panjang sisinya itu adalah 6 cm. Nah, berarti karena sudah memenuhi syarat nih, kita bisa menggunakan aturan sinusnya. Bagaimana aturan sinusnya? Nah, tadi yang diketahui yang pertama sudut A dengan panjang sisi A, berarti panjang sisi A per sin sudut A. Oke, sama dengan apa yang ditanyain? Sin sudut B. Berarti kita menggunakan panjang sisi B sama dengan B per sin sudut B. Nah, Pak, gimana yang C-nya? Nggak perlu, karena yang ditanyain adalah sin B-nya. Oke, selanjutnya berarti substitusi panjang sisi A. Sisi A itu adalah 4 cm. 4 per sin A. Sin A. A itu berapa besar sudut A? Besar sudut A adalah 30 derajat, berarti sin 30. Oh, ini kepanjangan ya. Nah, sama dengan B per sin B. B nya berapa nih? 6 cm. Masukkan 6. Sin B nya apa? Nah, ini sin B itu yang ditanyakan, berarti sin B tulis. Nah, pakai apa nih? Metode kali silang ya. Yang sin B ke atas kali 4, sin 30 kali 6. Berarti 4 dikali sin B sama dengan 6 dikali sin 30 derajat. Tetap 4 kali sin B sama dengan 6 kali sin 30. Sin 30 berapa sih? Sin 30 itu adalah sudut istimewa ya, ingat. Sin 30 itu adalah nilainya setengah. Berarti 4 dikali sin B sama dengan 6 kali setengah berapa? 3. Berarti sin B nya aja sama dengan berapa? Ruas kiri dibagi 4, ruas kanan dibagi 4. Karena 4 dibagi 4 1 ya, berarti ruas kanannya 3/4. 3/4 atau kali silang 4 nya ke bawah. Berarti sin B hasilnya adalah 3/4. Pak, gimana kalau cari sin C? Bisa juga, tambahan nih. Misal cari sin C. Berapa sin C? Ya udah, berarti jawab ya. Yang kedua nih, sin C. Sin C besar sudut panjang sisi di depan sudut C ada nggak? Ada Pak, 7 cm. Nah, berarti kita juga bisa menggunakannya. Bisa menggunakan A per sin A, karena A panjang sisi A diketahui, besar sudut sin A diketahui. Bisa menggunakan B per sin B karena sudah diketahui juga B nya adalah 6, sin B adalah 3/4, sama dengan yang ditanyakan, yaitu C per sin sudut C. Yang ditanyakan adalah sin C nya. Boleh menggunakan ini sama dengan ini, boleh juga menggunakan ini sama dengan ini. Nah, kita pilih yang warna biru aja ya. Berarti B per sin B sama dengan C per sin sudut C. Panjang sisi B berapa sih? 6 kan. Besar sin B berapa nilainya? Ini nih, udah diketahui. Yang tadi kita cari sin B itu
4, tulis 3/4 sama dengan C. C itu berapa? C itu tuh 7 per sin C, karena yang ditanyakan tuh tadi. Kali silang, sin C dikali 6, 3/4 kali 7. Nah, berarti 6 dikali sin C sama dengan 7 dikali 3/4. Oke, berarti 6 dikali sin C itu sama dengan 7 kali 3 21/4. Scroll dikit. Nah, berarti sin C sama dengan sin C sama dengan kali silang atau dikali kedua-duanya 1/6 atau dibagi 6 ya. Ini dibagi 6, ini pun dibagi 6. Berarti dikali 1/6 gitu ya. Sama-sama dibagi 6, berarti ini 1 itu yang tulis ya, 1 kali sin C 21/4 dikali 6, berarti 21/4 kali 6 24. Berarti nilai sin C adalah 21/24. Begitu. Jadi ini adalah penggunaan dari aturan sinus pada sebuah soal ya, dan soal ini juga ini yang berkaitan dengan suatu konteks dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada resource kan, itu kita juga sering lihat. Nah, ini bisa nih dibuatkan dalam soal matematika. Nah, untuk soal-soal lainnya kita ke slide berikutnya ya. Oke, ini gambar ilustrasi atau gambar kartun dari jembatan layang. Ya betul, Pasupati ya. Nah, jembatan layang ini kan mempunyai ikonik nih ya, yaitu si tali-tali kawat besinya yang menarik jalan layang atau menahan jalan layang jembatan layang Pasupati ini. Nah, jika Bapak gambar seperti ini, nah tarik ruas garis seperti ini, dan yang terakhir tarik ruas garis ini. Nah, ikon jembatan layang ini ternyata berbentuk segitiga, dan tentunya ini segitiganya segitiga sembarang ya, sehingga kita bisa nih menggunakan aturan sinus nih. Sebenarnya aturan sinus nggak harus di segitiga sembarang, tapi kalau segitiganya bukan sembarang kita bisa menggunakan di luar aturan sinus. Nah, ini karena segitiga sembarang kita bisa menggunakan nih aturan sinus nih untuk mencari apa sih? Untuk mencari panjang salah satu sisinya, atau kalau di gambar ini kita bisa mencari panjang tali kawat besi ini, atau mencari panjang tali kawat besi ini, atau juga mencari panjang jalan batasan yang dari tali kawat ke tali kawat lagi. Nah, ini bisa menggunakan aturan sinus. Yuk kita langsung ke bentuk contoh soalnya. Nah, dari yang gambar yang tadi, nah ini Bapak sederhanakan ya bentuk gambarnya. Di sini terlihat bahwa ada yang diketahui nih, yaitu nilai sinus sudut A, sinus sudut C, dan panjang sisi AB. Atau ini tuh karena ini depan sudut C, berarti ini panjang sisi C kecil. Oke, nah ditanyakannya panjang tali besi BC, berarti yang mana? Oh, yang ini nih. Nah, ini itu karena depan sudut A, berarti ini sisi A kecil. Nah, bagaimana? Ya sudah, kita gunakan aturan sinus yang sudah kita pelajari. Nah, karena aturan sinus bunyinya itu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, kita lihat mana yang diketahui dan mana yang akan ditanyakan dari pasangan sisi dan sudutnya. Pertama, A per sin sudut A itu diketahui nggak dua-duanya? Sin sudut A ya diketahui, yaitu 4/5. Dan panjang sisi A, oh ini yang ditanyakan, berarti ini digunakan. Berarti ini gunakan ya. Nah, sama dengan B sin sudut B atau sama dengan C sin sudut C ya, tergantung mana yang diketahui. Oh, ternyata yang diketahui adalah sinus sudut C dan panjang sisi C, sehingga sama dengannya bentar. Nah, sama dengan ini, karena B panjang sisi B dan sin sudut B tidak diketahui. Nah, sehingga kita kerjakan A per sin sudut A sama dengan
C, panjang sisi C per sin sudut C. A itu yang ditanyakan, berarti ditulis A per sin A berapa? 4/5. 4/5 sama dengan panjang sisi C 50 per sin sudut C berapa? 8/9, sehingga A itu sama dengan 4/5 dikali 50 per 8/9. Bapak scroll dulu ya, set. Nah, sehingga A itu sama dengan, ini 45 kali 50 kan ini bisa dibagi nih, 50 bagi 5 kan 10, berarti 40/8/9. Nah, kalau ketemu bilangan seperti ini, kalian ingat A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C, dibalik ini ya, sehingga ini tuh sama dengan 40/8. Ini kan per, sorry bukan, ini kan 40 itu adalah 40/1 ya, berarti 40/1 dikali ini 8/9, berarti 9/8. Nah, kemudian ini dicoret nih, 40 bagi 8 berapa? 5, berarti A sama dengan 5 kali 9 berapa? 5 kali 9 45, satuannya apa? Meter, sehingga panjang tali ini adalah 45 meter. Nah, seperti itu. Bagaimana, mudah bukan? Oke, jadi itu dua contoh soal dari penggunaan aturan sinus. Untuk contoh-contoh soal lainnya kita jadikan latihan saja ya. Oke, untuk video aturan sinus pada hari ini Bapak cukupkan. Semoga kalian dapat memahami dan bisa menggunakan aturan sinus ini pada soal-soal yang dimana diketahui pasangan sudut dan pasangan isinya diketahui atau salah satunya ditanyakan. Terima kasih sudah menonton dan belajar matematika bersama Pak Noval. Semoga kalian sukses dan jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan. Oke ya, tetap di rumah, jaga kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.